Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yesus Suranta Purba dalam program yang luar biasa, program yang diberkati Tuhan untuk membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode ke-46. Kita akan membahas Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 42 ini adalah menasehati jiwa yang tertekan. Saya pelajari Bapak Ibu, ada penafsir yang berpendapat bahwa Mazmur pasal 42 ini ditulis oleh seorang Israel, yaitu Bani Korah yang sedang mengalami pembuangan di Babel. Ia hidup di negeri asing yang menyembah berhala. Karena itu, dia tidak dapat beribadah kepada Tuhan dengan cara yang biasa dia lakukan di Yerusalem. Dan mungkin sekali situasi semakin berat dengan ada orang-orang di Babel memperlakukan orang Israel seakan-akan Allah orang Israel itu tidak mampu menolong mereka. Sehingga Pemazmur dalam ayat 10 berkata, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari. Dikatakannya, di mana Allahmu? Nah, itu yang dialami oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 42 ini. Tetapi yang menarik adalah dalam situasi tertekan, pemazmur tidak tinggal tenggelam dalam keadaannya. Pemazmur bangkit dari situasi itu. Pemazmur menasihati jiwanya sendiri untuk keluar dari tekanan, untuk keluar dari depresi yang dialaminya. Kalau kita lihat dalam ayat ke-5 dan ayat ke-11, bunyinya ini sama Bapak Ibu. Dikatakan oleh pemazmur begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Dia berkata sendiri kepada dirinya, kepada jiwanya. Kalimat berikutnya dia berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dari ayat ke-5 dan ayat ke-11 ini, saya melihat cara pemazmur menasihati dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu ya, dia berkata kepada jiwanya yang tertekan. Dia mengingatkan jiwanya yang tertekan akan apa? Yang pertama, akan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Untuk dia tetap berharap kepada Tuhan. Yang kedua, untuk bersyukur kepada Allah. Ada kuasa dalam ucapan syukur, mengeluarkan dia dari jiwa tertekan. Yang ketiga, dia mengingatkan dirinya sendiri, dia menasihati dirinya sendiri bahwa Allah adalah penolongnya. Bapak Ibu, kita belajar hari ini dari Mazmur 42.
Pelajarannya adalah nasihati jiwa Anda dalam situasi Anda tertekan. Katakan kepada jiwa Anda, berharaplah kepada Tuhan. Katakan kepada jiwa Anda, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena ada kuasa dalam ucapan syukur. Katakan kepada jiwa Anda yang tertekan bahwa Allah adalah penolong Anda yang setia, yang tidak pernah meninggalkan Anda seorang diri. Saudara, saya ingat dalam 1 Samuel pasal 30, ketika Daud ada di kota Siklak, kota di mana dia berlindung dari kejarannya Saul. Ketika dia pulang habis berperang melawan musuhnya ke kota Siklak, dia mendapati kota itu sudah dibakar habis oleh musuhnya yang lain. Dan Alkitab mengatakan keluarganya dan semua yang ada di kota Siklak itu dizarah, keluarganya menjadi tawanan. Mereka sangat-sangat terpukul dengan kejadian itu. Tetapi yang luar biasa, saya baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 ini. Ayat 6 ya, Alkitab berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Jadi situasi berat, Daud semakin terjepit. Karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Orang-orang berserta dengan dia menyalahkan dia karena situasi itu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Kalimat berikutnya ini penting, dikatakan oleh Alkitab. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah hari-hari ini harus kita lakukan. Saya nggak tahu situasi kondisi apa yang Bapak Ibu alami. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menasihati jiwa kita yang sedang tertekan. Untuk berharap kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk mengingatkan jiwa kita bahwa Allah adalah penolong kita yang setia. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir acara ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu, saudara yang butuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat firman yang mengajari kami dalam situasi tertekan. Kami berkata kepada jiwa kami untuk berharap kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk kami diingatkan bahwa Allah adalah penolong kami, tidak pernah meninggalkan kami. Materaikan firman-Mu di hati setiap kami. Berdoa bagi setiap umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Jamah mereka, lawat mereka. Mereka yang sakit sembuhkan, mereka yang lemah kuatkan, mereka yang susah hiburkan, mereka yang membutuhkan pekerjaan buka pekerjaan buat mereka, mereka yang menantikan jodoh berikan jodoh yang terbaik bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang memiliki hubungan satu dengan lainnya bermasalah, Tuhan pulihkan. Bahkan ada di antara mereka yang berdosa, Tuhan jamah dan ampuni, lepaskan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, alami kuasa doa, alami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan setiap hari. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.